Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelno Herlambang dengan NPM 257006111195 dari Informatika Angkatan 25 kelas G. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS saya dari mata kuliah Sistem Digital dengan judul Advanced IoT Smart Greenhouse berbasis ESP32 dan Blink Cloud, lalu ada Weather API. Di sebelah kanan saya di sini ada simulasi rangkaian pada Walkway menggunakan ESP32. Sedangkan di sebelah kiri di sini ada dashboard monitoring pada Blink Cloud yang digunakan untuk memantau kondisi greenhouse secara real time. Pada dashboard terdapat temperatur suhu, indikator lampu, lalu ada soil kelembapan tanah, lalu ada pompa, pump, ada fan, ini adalah kipas pendingin, lalu ada grow untuk intensitas cahaya, indikator cahaya, lalu ada indikator wifi, lalu indikator apabila di cuaca sedang hujan, lalu ada temperatur outside, ada 2 mode, yaitu mode auto dan mode manual. Komponen utama pada proyek ini adalah yang pertama ada ESP32. ESP ini digunakan sebagai microcontroller utama dan penghubung ke internet menggunakan Wi-Fi. Lalu kemudian ada DHT22 digunakan untuk membaca suhu greenhouse. Kemudian ada sensor LDR. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian ada potentiometer. Sensor ini digunakan untuk membaca kelembapan tanah. Lalu ada LED. Saya menggunakan 4 LED. LED yang pertama ini yang warna biru digunakan untuk sebagai indikator jaringan atau Wi-Fi. Kemudian ada LED warna kuning. LED warna kuning ini berfungsi sebagai pompa untuk tanah. Lalu ada LED warna merah. LED warna merah digunakan untuk sensor DHT22 ini, yaitu sensor temperatur. Apabila temperatur lebih dari 30 derajat, maka lampu ini akan menyala. Kemudian ada LED warna ungu ini. LED warna ungu ini sebagai sensor apabila sensor grow light. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini digunakan sebagai alarm jika suhu terlalu tinggi. Jika suhu terlalu tinggi, buzzer ini akan menyala dan lampu ini juga akan ikut menyala. Oke, lanjut ke bagian library manager. Di sini ada 3 library. Yang pertama ada DHT sensor library. DHT sensor library ini digunakan untuk membaca sensor suhu. Lalu ada Blink. Blink ini digunakan untuk mengkomunikasikan rangkaian simulasi ini dengan Blink Cloud yang sebelumnya sudah saya perlihatkan. Lalu kemudian ada Arduino JSON. Arduino JSON ini digunakan untuk membaca data JSON dari internet. Oke, lanjut pada bagian program. Di sini terdapat 3 baris program untuk Blink. Yang pertama di sini ada Blink template ID, yaitu template ID template pada Blink yang saya gunakan. Lalu template name, yaitu dengan nama saya sendiri. Lalu di sini ada Blink out token. Token Blink ini digunakan agar perangkat ESP32 yang pada bagian kanan ini bisa terhubung ke dashboard IoT yang pada Blink Cloud tadi yang sudah saya perlihatkan. Kemudian di sini ada bagian fungsi ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Lalu pada bagian-bagian selanjutnya ada fungsi untuk sensor DHT, Weather API, kemudian ada sensor pin, LDR pinnya kemana, arah soil pinnya ke pin mana, seperti itu. Oke, lanjut saja kita akan
mendemonstrasikannya langsung. Sebentar. Baik, bagian kiri di sini terdapat dashboard mengenai indikator-indikator pada rangkaian simulasi. Langsung saja kita akan demonstrasikan. Baik, indikator WiFi sudah menyala, artinya WiFi telah terkoneksi. Lalu kemudian di sini ada sensor DHT, yaitu controller suhu. Sensor DHT ini apabila diatur ke temperatur suhunya melebihi 30 derajat Celcius, maka lampu pada bagian fan yang ini akan menyala, dan peringatan pada buzzer ini juga akan ikut menyala. Kemudian di sini ada potentiometer. Potentiometer ini untuk mengatur suhu kelembapan tanah. Apabila potentiometer ini diputarkan, indikator pada dashboard juga pada bagian soil ini akan ikut berubah mengikuti arah potentiometer ini. Dan pompa seharusnya juga ikut menyala. Karena di sini menggunakan mode manual, pada bagian pompa, jika menekan tombol ini, maka pompa juga akan ikut menyala. Kita harus menunggu beberapa detik karena sistem agak delay. Nah, pada bagian indikator pompa menyala, kemudian pada dashboard juga ikut menyala pada bagian pompa. Lalu di sini ada sensor LDR, yaitu untuk mengatur kecerahan cahaya ruangan. Apabila pada pengaturan diatur gelap, maka lampu indikator juga grow light-nya akan menyala. Kita harus merubahnya dulu ke mode auto. Nah, apabila sensor cahaya itu terdeteksi gelap, maka sensor lampu juga akan menyala pada indikator sini. Kemudian di sini terdapat indikator outside di sini untuk memperlihatkan temperatur luar ruangan. Kemudian di sini ada bagian mode. Karena kita tadi berubah ke mode auto, maka yang menyala adalah mode auto. Kemudian ini ada mode manual. Mode manual itu berfungsi agar mengatur pompa pengatur air tanah untuk menjaga kelembapan tanah. Kemudian ada rain atau hujan. Indikator ini menyala apabila cuaca pada weather map API ini terdeteksi daerah Tasikmalaya sedang hujan. Kebetulan sekarang juga sedang turun hujan, maka pada bling dashboardnya juga ikut menyala. Apabila hujan sudah berhenti, maka indikator ini juga akan ikut mati. Mungkin segitu saja demonstrasi project yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.